Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman atau bercerita tentang perjalanan spiritual yang selama ini saya lakukan. Tujuannya yaitu untuk memberikan semangat kepada para teman-teman sekalian yang baru mulai mengikuti, mulai mendalami ilmu spiritual, yang tentunya banyak sekali halangan, rintangan, dan tata laku yang harus dilakukan. Jadi mengenai hal-hal seperti menarik pusaka, menarik energi, netralisir energi-energi negatif, atau bahkan dengan menggunakan jurus-jurus tenaga dalam, itu semuanya menggunakan tata laku yang khusus. Jadi tidak hanya sekali baca, sekali pakai langsung bisa digunakan. Tentu ada riadoh yang harus dilakukan untuk menyatukan energi dengan amalan yang kita jalani itu tadi, supaya energi yang kita amalkan itu supaya bisa kita manfaatkan baik kepada diri sendiri maupun untuk orang lain. Dulu sejak saya masih kecil, saya memang suka mengikuti tirakat-tirakat para orang-orang tua, puasa-puasa, dikir. Bahkan saya juga pernah melakukan puasa pati geni selama 3 hari, dan itu tidak tidur 3 hari 3 malam. Itu rasanya seperti tubuh ini melayang. Mungkin kalau dilakukan pada saat ini, kemungkinan saya rasa tidak mampu atau tidak kuat, karena banyak sekali sekarang ini hibur-hiburan, bahkan ada HP, ada segala macam yang bisa kita lihat yang bisa menghibur kita. Bahkan kita tidak akan bisa fokus ke lelaku itu tadi. Karena dulu memang belum ada yang namanya HP, televisi pun jarang ada. Jadi kita hiburannya hanya gadang malam, kita ikuti tirakat-tirakat, karena memang yang dibahas hampir tiap malamnya itu selalu masalah tentang kegaiban, tentang tirakat, tentang pemberdayaan diri. Jadi dari situ menarik hati untuk mengikuti atau penasaran ingin mengetahui apa yang dilakukan orang-orang tua dulu, sehingga sampai usia remaja itu sudah terbiasa melakukan pati geni, walaupun niatnya bukan untuk pati geni, tapi sudah terbiasa tidak tidur 1 hari 1 malam. Itu sudah biasa, bahkan tidak akan terasa ngantuk karena sudah terlatih dari dulunya. Jadi kalau sekarang ada amalan yang menggunakan pati geni 1 hari 1 malam, masih ada yang menawar, bolehkah pati geni dibuat 1 hari atau setengah hari, tidak sampai 1 hari 1 malam. Sebenarnya begini, tentang tata laku, amalan apapun itu sebenarnya tidak bisa ditawar, karena itu adalah sebuah kunci. Ibarat kita mau membuka kunci, tata laku itu adalah kuncinya, supaya energi yang ada dalam amalan itu tadi bisa kita manfaatkan, sehingga apa yang
ada di dalam amalan itu, kekuatannya bisa kita gunakan, bisa menyatu dalam diri kita. Ada yang menggunakan puasa, menggunakan dzikir, ada juga yang hanya menggunakan tirakat melek atau tidak tidur dengan waktu beberapa hari. Suatu contoh lagi yaitu seperti amalan asma sir. Tata caranya kita lakukan dengan puasa mutih 7 hari, ditutup dengan pati geni, dan selama melakukan diamalkan sebanyak 1000 kali setiap malam. Itu adalah kunci. Jadi tidak bisa kita kurangi. Kalau memang kita mau ditambah itu boleh, tapi kalau dikurangi nanti akan mengurangi kualitas energi itu tadi. Atau seperti puasanya dikurangi menjadi 3 hari, energinya tentu tidak akan sama dengan yang 7 hari, dan itu keberhasilannya itu sangat tipis timbang melakukannya dengan selama 7 hari. Seandainya sudah melakukan 7 hari, sudah sempurna tata lakunya, tapi setelah dipraktekkan kok belum berhasil, itu sebenarnya bukan belum berhasil, sebenarnya energi sudah menyatu. Kita tinggal sering-sering melatih. Karena apa? Energi yang sudah menyatu ke dalam diri kita belum terbiasa kita gunakan, jadi masih kaku kita untuk menggunakan. Jadi sering-seringlah untuk dipraktekkan, lama-lama akan bisa. Kalau memang tata lakunya sudah kita lakukan dengan sempurna, dengan lengkap. Ada yang menanyakan, diwiridkan dengan dipuasai dengan cara puasa mutih, itu energinya lebih kuat yang mana? Ya tentu saja lebih kuat yang dipuasai dengan cara mutih. Energinya lebih kuat, lebih dahsyat daripada diwiridkan. Karena dipuasai lagi dengan cara puasa mutih, itu ibarat kita menahan keinginan kita, hawa nafsu kita, itu mulai dari perut lapar dan menahan kelezatan makanan, kenikmatan makanan, dan menahan lapar, minum, haus. Kalau dzikir kita hanya merapalkan saja, hanya dengan jumlah-jumlah tertentu, jadi sangat beda sekali. Kalau memang teman-teman serius mendalami ilmu spiritual, apalagi yang berhubungan dengan kegaiban, itu memang dianjurkan untuk melakukan puasa, dan amalan itu hanya sebagai penguat saja setelah melakukan puasa atau di waktu saat kita melakukan puasa. Memang sih ada yang amalan itu juga energinya hampir sama dengan puasa, tapi tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti contoh saat mengamalkan harus di posisi duduk yang pertama, tidak boleh menggeser sedikit pun, dan tidak boleh berbicara selain apa yang kita baca itu tadi, dan itu juga dengan jumlah yang banyak tentunya. Kalau dibandingkan mungkin sekitar 10 jam, paling sedikit 5 jam sekali duduk, itu baru bisa mengimbangi tingkat kekuatan dari puasa.
Terus terang saya akui, tata laku tirakat itu hampir banyak yang saya ketahui, karena banyak yang sudah saya praktekkan. Walaupun ada sebagian yang tidak berhasil, tapi saya sudah pernah melakukan. Jadi saya tidak penasaran dengan cara-cara tata laku seperti itu. Sebelum saya mendalami ilmu tentang pikiran, saya juga sering melakukan amalan-amalan, bahkan pernah juga mengikuti ilmu al-hikmah yang dengan banyak-banyak berzikir, banyak membaca amalan-amalan untuk meningkatkan power tenaga dalam kita. Dan setelah saya mendalami ilmu tentang pikiran, ilmu tentang meditasi dan olah napas, dari situ saya menyimpulkan bahwa apapun tata laku yang kita lakukan, baik itu puasa, tirakat, patigni, puasa muteh, dzikir, meditasi, itu tujuannya untuk melatih kekuatan pikiran kita, supaya apa yang kita tuju itu menjadi sebuah keyakinan bahwa itu benar-benar terwujud. Dengan keyakinan yang penuh itu akan menjadikan sebuah kekuatan yang sangat besar dari tata laku itu tadi. Kunci utamanya yaitu adalah pikiran kita fokus dan yakin, benar-benar yakin bahwa apa yang kita lakukan benar-benar bisa terwujud. Jadi teman-teman yang baru memulai melakukan tata laku, pengamalan tentang keilmuan, niatkan dulu, tata niat kita, supaya setelah kita melakukan tata laku itu, kita tidak memiliki keraguan-raguan, supaya pikiran kita bulat untuk fokus terhadap apa yang kita inginkan itu tadi. Jadi biar kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi jangan setengah-setengah, karena biasanya kalau setengah-setengah, jika gagal di pertengahan itu akan putus selamanya, tidak akan melakukannya lagi. Tapi niatkan sepenuhnya, jangan berharap hasil dulu. Seperti kita penuhi tata lakunya terlebih dahulu, hasil akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Jadi terus bersemangat, terus aktif melakukan, supaya batin kita, energi kita terbiasa untuk gunakan. Semoga teman-teman semua lebih bersemangat lagi setelah menonton video ini, karena sebenarnya untuk mempelajari ilmu tentang kegaiban itu tidaklah mudah, tapi butuh proses dan butuh kesabaran. Terus semangat, lanjutkan terus, pasti suatu saat ada hasil yang akan menyenangkan untuk selamanya.